Bayangkan kamu berjalan melalui hutan hujan tropis Amazon. Di suatu titik kamu harus berhenti karena ada batang kayu besar menghalangi jalanmu. Tanpa rasa takut, kamu mendekati dahan itu, tapi saat akan melangkahinya, dahan itu mulai bergerak. Ternyata itu ular terbesar yang pernah kamu lihat, seekor anaconda hijau. Apa kamu orang beruntung yang menjumpai ular terberat dan terpanjang di dunia? Sepertinya begitu. Reptil ini setidaknya 3 kali lebih panjang darimu dan setidaknya 2 kali lebih berat. Kamu coba mengingat-ingat semua yang kamu ketahui tentang anaconda. Anaconda hijau adalah anggota famili ular yang disebut pembelit. Ular ini tidak berbisa. Namun ular ini biasanya melilit mangsa mereka dan meremas sampai semuanya terlambat. Setelah menyelesaikan aksi mengerikannya, ular-ular raksasa ini membuka mulutnya lebar-lebar, sangat-sangat lebar. Dan kemudian mereka menelan makanannya bulat-bulat. Anaconda dikenal suka memakan babi hutan, kapibara, dan caiman, yaitu reptil yang mirip buaya dan panjangnya bisa mencapai 2,5 meter. Beberapa anaconda bahkan memangsa jaguar dan rusa yang beratnya bisa mencapai 45 kilogram. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang begitu mengesankan? Rahang bawah reptil ini tidak menyatu dan bagian-bagiannya dihubungkan oleh ligamen yang elastis. Hal yang sama juga berlaku pada rahang atasnya, ada 2 bagian yang terpisah. Rahang anaconda mampu bergerak sendiri-sendiri, ini memungkinkan ular itu membuka mulutnya hingga lebih dari 150 derajat. Sementara manusia hanya bisa membuka mulut maksimal selebar 40 derajat. Itulah sebabnya anaconda bisa memangsa hewan yang jauh lebih besar dari kepalanya. Yang lebih mengerikan lagi, anaconda punya 4 baris gigi paralel yang mengarah ke belakang di rahang atasnya. Gigi ini membantu mencengkram mangsanya. Rahang bawahnya memiliki 2 baris gigi untuk daya cengkram ekstra. Anaconda adalah predator penyergap, itulah kenapa kamu baru menyadari keberadaan reptil ini setelah hampir menabraknya. Anaconda cenderung menunggu sampai mangsanya berada dalam jangkauan, setelah itu anaconda akan menerjang dan sisanya sudah bisa ditebak. Oke, kembali ke permasalahanmu. Satu-satunya yang ada dalam pikiranmu adalah, apakah reptil raksasa ini akan menelanku bulat-bulat? Kamu mencoba menjauhinya secepat dan setenang mungkin, sayangnya itu nggak berhasil. Meskipun kamu tidak mengeluarkan suara apapun, ular itu merasakan getaran yang dihasilkan oleh gerakanmu. Dalam sekejap mata, ular itu menerkammu. Gerakan reptil ini tampak secepat kilat bagimu, padahal kenyataannya, kecepatan anaconda tidak lebih dari 8 km per jam. Meskipun penampilannya menakutkan, ular ini cukup lamban di darat. Mereka jauh lebih gesit di dalam air, dan di sana mereka bisa bergerak 2 kali lebih cepat, yaitu 16 km per jam. Selain itu, ular ini mampu bertahan di dalam air hingga 10 menit. Dari mana semua informasi ini berasal? Apa otakmu mencoba mengalihkan perhatianmu dari situasi mengerikan ini? Di mana seekor ular besar setebal lengan orang dewasa sedang membelitmu? Apalagi kamu tahu kekuatan remasan reptil tersebut 6,3 kg per cm persegi. Rasanya seperti seekor gajah duduk di atas dadamu. Reptil ini memantau detak jantung mangsanya, begitulah cara dia mengetahui mangsanya sudah mati. Biasanya, hewan tidak bisa selamat dari pelukan ular ini, tapi untungnya kamu berjalan-jalan di hutan mengenakan pakaian pelindung yang sangat tebal. Jadi kamu bisa tetap terlindung, dan pakaian ini juga menyediakan oksigen bagimu yang meningkatkan peluangmu untuk tetap hidup. Alur pikiranmu dibuyarkan oleh mulut raksasa yang membungkus kepalamu. Ular itu mulai menggerakkan rahangnya ke sekeliling tubuhmu, berusaha memasukkanmu ke dalam kerongkongannya, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dan perut. Untungnya taring anaconda hanya untuk menahan mangsanya, bukan untuk menggigit dan tidak mengandung bisa. Tapi tetap saja, pemandangan di depan matamu sangat menakutkan. Seketika kamu bersyukur karena mengenakan pakaian pelindung. Kalau tidak, kamu mungkin akan tenggelam. Anaconda menghasilkan banyak air liur, mereka tidak bisa mengunyah makanannya, dan menelan adalah proses yang jauh lebih sulit bagi mereka dibandingkan hewan lainnya. Di dalam mulut ular ini, ada beberapa kelenjar yang menghasilkan air liur untuk membasahi mangsanya. Kemudian kamu merasakan ada sesuatu yang menghimpit sekelilingmu.
Tulang rusukmu terasa sangat sakit. Itu karena anakonda memiliki 2 tahap menelan. Pertama, otot-ototnya meremas bersamaan dan memaksa makanan masuk ke dalam tubuhnya. Itulah yang sedang kamu rasakan sekarang. Setelah itu, anakonda bergerak dan membengkokkan tubuh serta tulang belakangnya supaya tulang rusuknya menekan mangsanya. Tekanan ini membuat makanannya menjadi lebih kecil. Seandainya kamu bisa menyaksikan seluruh proses menelan, maka akan terlihat seolah-olah ular itu merayapi tubuhmu. Kamu merasa tidak nyaman, kepanasan, dan tidak bisa bergerak. Itu sudah pasti, dan tubuhmu terus-menerus ditekuk karena reptil tersebut sedang memindahkanmu ke dalam perutnya. Beberapa saat kemudian, gerakan itu berhenti. Sepertinya kamu sudah sampai di tujuan. Kalau kamu bisa melihat ular itu tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar, kamu akan melihat perutnya membengkak. Ular ini juga berbentuk agak mirip manusia. Hal ini memungkinkan karena ular ini tidak memiliki tulang dada. Tulang rusuk reptil ini bebas bergerak dan bisa terbuka sangat lebar. Setelah kamu masuk ke dalam perut ular, reptil ini mulai bergerak. Apa yang terjadi? Si anakonda hanya mencari tempat aman untuk mencernamu. Masalahnya, berat badanmu yang tidak ringan di dalam perutnya membuat ular itu sulit bergerak. Dan itu nggak aman. Ditambah lagi, tubuh reptil ini bersiap untuk menghabiskan banyak energi untuk mencerna makanan yang begitu besar. Anakonda seperti semua ular berdarah dingin. Mereka butuh tempat yang hangat untuk mempercepat metabolismenya. Ular yang kedinginan bisa mengalami masalah pencernaan yang serius. Perut anakonda menghasilkan asam dan enzim yang sangat kuat yang melarutkan bagian paling lunak lebih dulu, baru kemudian bagian yang keras. Seandainya kamu tidak mengenakan baju pelindung, ular ini tidak akan butuh waktu lama untuk mencernamu. Asam lambungnya bahkan bisa menghancurkan kulit caiman yang keras. Berkat baju pelindung, kemungkinan kamu bisa bertahan beberapa minggu di dalam perut ular tanpa terluka sama sekali. Sayangnya itu nggak menjawab masalah ketiadaan makanan. Nah, sekarang kabar baiknya nih. Seluruh situasi tadi hanyalah rekaan belaka. Anakonda nggak akan mau memakanmu. Atau setidaknya menelanmu bulat-bulat. Tubuhmu terlalu besar untuk menjadi santapan yang enak. Jika reptil tersebut melahapmu, dia memang bisa tetap kenyang selama 1 bulan atau bahkan lebih. Tapi di saat yang sama, dia akan butuh waktu sangat lama untuk mencernamu. Proses ini akan membuat ular menjadi lambat dan canggung, dan alih-alih menjadi predator yang ditakuti, ular ini bisa berubah menjadi mangsa. Kalau kamu berhati-hati, ular itu mungkin tidak akan menghiraukanmu. Tapi kalau ia berusaha melindungi diri karena merasa terancam, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Namun kalau ular yang kamu jumpai bukan anakonda melainkan piton, itu ular terpanjang di dunia yang bisa tumbuh hingga lebih dari 9 meter. Tercatat ada beberapa kasus ular piton yang menelan manusia, beberapa di antaranya masih sulit dibuktikan karena terjadi cukup lama sebelum dilaporkan atau terjadi di daerah terpencil dan tidak ada saksi terpercaya. Tapi beberapa kasus berhasil didokumentasikan dan dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Sungguh mengerikan. Jadi harap menjauh dari ular yang tergeletak di jalan ya. Dengan perlahan dan hati-hati, ini pasti hari keberuntunganmu. Kamu tidak membuat anakonda itu merasa terancam, jadi dia tidak tertarik untuk menerkammu.